Alhamdulillah pagi hari ini kita jadi manusia. Ya, Bapak Ibu manusia bukan? Manusia. Alhamdulillah. Ketika jadi manusia, maka tugasnya hanya satu, yaitu beribadah. Ya, beribadah itu mengabdi, berbakti. Dengan cara apa? Segala yang dilakukan oleh manusia, tak napasnya, lisannya, perbuatannya, kemudian juga cita-cita dan harapannya harus bernilai ibadah. Ya, bagaimana harus bernilai ibadah? Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, iyyaka na'budu. Semua yang kamu minta itu hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Bagaimana caranya minta? Mintanya bagaimana? Dengan cara sabar dan sholat. Pagi hari ini kita termasuk yang setelah melaksanakan sholat, kita bersabar berada di masjid. Jadi hari ini tuh ibadah. Bukan tadi aja sholat 2 rakaatnya subuh, bukan. Ibadah itu tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari dan kemudian kita sholat 2 rakaat itu ibadah. Ya. Ibadah pasti akan punya konsekuensi atau akan punya bagian dari pahala. Konsekuensi dari kehidupan manusia itu kalau baik menjadi pahala, kalau tidak baik menjadi azab atau siksa. Ya. Kira-kira Bapak Ibu loba pahala, loba azab. Tong goreng sangka Bu loba pahala ngan dibandingkeun jeung batur sigana loba kene batu. Itu yang paling penting mah Bu. Jadi jangan sampai kita nggak ada pahala saya harus yakin. Karena apa? Allah menjadikan kita untuk merasa yakin dan optimis. Tetapi jangan lupa di sela-sela pahala sigana mah dosa gelo loba. Nah, ketika dosa loba maka akui bahwa aku harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ista'inu bisyabri wassalat. Mohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Mohon pertolongan untuk mendapatkan rahmat. Mohon pertolongan untuk dijauhkan dari laknat atau dari azab. Nah, pada kesempatan itulah kita ini hadir saat ini. Jadi kita hadir saat ini itu dalam rangka raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni rahmat. Apakah kita yakin akan mendapatkan ilmu dari Allah? Yakin. Apakah kita yakin akan mendapatkan rezeki dari Allah? Yakin. Dengan keyakinan itulah apa yang sudah dijatahkan Allah akan sampai kepada kita. Jatah ilmu kita, jatah hidup kita, jatah jodoh kita, jatah rezeki kita, jatah kesenangan kita, jatah kebahagiaan kita. Semuanya akan diberikan. Dan ketika diberikan, hati kita merasa diberi, hati kita merasa diberi. Maka itulah yang namanya merasa dikabul. Ya. Jadi kabul atau tidak itu adalah perasaan diri. Ibu minta, ya Allah, jadikanlah aku ya Allah pesawat terbang yang cepat yang bisa ke Mekahnya dalam waktu 1/2 jam. Ya. Dikabul nggak? Dikabul nggak? Iraha. Nah, ini pertanyaan harus dipikirkan ini Bu. Nah, tapi kalau ya Allah jadikanlah aku bisa pergi ke Mekah dalam waktu 10 jam, dikabul nggak? Dikabul. Ya Allah jadikanlah aku jadi ke Mekah, dikabul nggak? Dikabul. Jadi KBOG. Jadi ibu kunaon atau saudara Rasul? Benar, ini pertanyaan sengaja. Karena sengaja supaya jawabannya itu dikabul, dikabul, dikabul. Tapi nanti curhat kata tangan. Ya, ya karena merasa tidak terkabul, bibirnya ngomong di kabul, tapi kenyataan badan dan hati tidak merasa mentegak gitu ya. Nah, kalau orang merasa dikabul, 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 apapun yang terjadi di dunia itu adalah atas kabul Allah, maka itulah yang disebut dengan raditu. Aku ridho diatur oleh Allah menyebutkan juga di dalam ayatnya
ud'uni astajib lakum. Jadi jawaban Thailand tadi itu jawabannya. Ya. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ya. Ya Allah, jadikanlah aku setengah jam sampai di Mekah. Gimana caranya? Sholli marda subhi ini mustaqbilal bah lillahi ta'ala. Nggak nyampe setengah jam. Allah Akbar, nyampe. Bukan. Kan udah mengalamun di TK Mekah atau kemananya. Itu jelas. Makanya lu barari lu. Sabab waktu ngomong mustaqbilal kiblat aja, hati nama tiga kiblat. Benar, Bu? Pernah gitu, Bu? Merasa usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah atau mustaqbilal kiblat lillahi ta'ala Allahu Akbar. Belum orang kucing. Kucing. Gitu. Padahal baru aja nyebut Ka'bah. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala mengatur ada yang hatinya sampai ke sana dan prakteknya adalah dalam bentuk sholat. Nah, ada yang diberangkatkan ke sana, bayar heula, iuran heula, bahkan mungkin antri heula berangkat ke sana. Setahun. Setahun hanya sekali orang-orang berlindung ke sana. Dan bagi setiap manusia wajibnya hanya sekali. Ya. Itulah yang namanya ibadah haji dan itu bisa cenah haji dan umroh nawungkul iraha wae bisa kan gitu Bu ya. Nah, tapi lamun umrohna wungkul can haji lain can menang gelar haji lain rek mereka gelar haji nanti ini ge teu naon pek wae nya teu naon ya siwe cek ibu supaya tulisan hajah di hadap abdi geunyeun nyieun we sok bae nyarek paling kita nanya itu hajah teh naon hiji kan gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kurang masuk riweuh kekayaan di desa rangan. Nah, jadi kan hajinya geus 3 kali, umroh 5 kali umpamanya. Manya dina undangan teh haja. Nah, kan gitunya. Nah, ya. Tapi kalau di lini jujur, tong make tulisan-tulisan eta keun bae dan dihapus udah cenah ke kado saeutik lamun lain Pak Hajim kan gitunya jeung nu datang dengan saeutik kan gitunya sok aya gitu kok aya ibu-ibu ge kan saya teh ngonang Haji anu isi lah tuh banyak tuh itu isi lah tuh nyangan 10.000 kan gitunya beres Bu tapi lamun si anu ditulis teh dirinya teh teu make naon teu naon teu datang beda mah kaji ieu kan aya gitu Bu itu teh berarti roditunya hancur. Roditunya tidak ada, bukan billah roditunya, mungkin sejen. Nah, jadi Bapak Ibu pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah ditakdirkan mampu untuk berbuat sesuai dengan yang kita ucapkan. Ridho Tuhan kita Allah, ridho kita agamanya Islam. Duduknya di masjid bukan di tempat ibadah orang lain. Ya. Nah, loba juga nanti ridho punya wayah kieu ayana di mana gitu nya barijeng ngapain gitu kemudian ridho di rasulan atau di contohan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya jadi pagi hari ini kita belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita pahami bahwa kehadiran kita di masjid atau di saung tafwid yang lain dalam rangka apa? Dalam rangka memoles diri kita. Apa yang harus dipoles? Karena kita ini banyak salah, banyak dosa, banyak lupa. Nah, dan ketika ingin memolesnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu alat memoles diri. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin yang terbaik, itu paling indah manusia hukumaha, nah, Rasulullah menyampaikan, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Apa bedanya orang yang belajar mengajar Al-Quran dengan yang tidak belajar dan tidak juga mengajarkan? Yaitu pada kemanfaatannya bagi manusia.
Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh siapa manusia yang paling banyak manfaatnya yang hari ini disebut oleh miliaran mulut manusia. Hari ini disebut Bapak Ibu. Sekarang jam 6 ya, pas ya. Kemudian kalau kita dengar hari ini, saat ini ada yang sedang azan. Di mana Bu nu azan jam sakil? Kalimantan mah geus tadi jam 3 kene. Di mana Bu? Di mana nu azan ayeuna? Di Mekah encan adzan subuh waya kieu. Dan di itu mah masih kena jam 2. Terus di mana deui? Meureun di India, kan? Nah, di Jepang bisa jadi, di Bangladesh bisa jadi. Nah, jadi ayeuna lamun urang hiber terbang tadi itu bisa jadi cek urang teh di dieu mah euy lambat pisan. Nah, eta kenapa Bu berpikir begitu? Karena kita hanya mengukur diri dari diri kita. Ya. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah memberikan kepada kita informasi tentang adanya bulan, adanya matahari, adanya langit, adanya bumi dari ayat-ayat yang sudah kita baca, maka kita akan sangat jelas, oh inilah ciptaan Allah. Dan ketika kita nyebut, oh inilah ciptaan Allah, bukan terus, oh inani keke, bukan begitu Bu. Tapi sebutnya subhan. Jadi Bapak Ibu lamun lempang ke arah kulon ayeuna ya lempang terus di lempang ke Cianjur, di Cianjur lempang ke itu terus. Setiap waktu kita itu akan bertemu dengan azan terus azan. Ya. Sehingga Bapak Ibu lamun hayang teh salat terus we lempang ka belah kulon ketika itu pasti moal kudu salat. Sebab naon di dieu subuh hari itu masih can subuh canda itu. Nah, sehingga diaturlah dalam ajaran agama kita, sholatlah atau beribadahlah atau berperilakulah sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan caranya, sesuai dengan waktunya. Di dalam hidup ini ada 3 Pak, waktu, tempat, cara. Kan eta-eta Bu. Waktunya ayah, tempatnya di mana, caranya bagaimana, itu pasti. Ya. Waktunya geus beak namanya mati. Tempatnya di mana? Di mana wae. Ya, terus carana kumaha? Nyawa papisah jeung raga. Jadi kudu kumaha salatna? Kumaha salatna Bu? Kumaha salatna orang mati? Disolatkeun. Jangan lupa waktu tidak salat lupa. Kudu disolatkeun bagi yang mati, bagi yang hidup nyolatkeun anu geus mau. Apa untungnya kan gitu? Apa untungnya menyolatkan orang yang sudah meninggal dunia? Seseorang yang ikut menyolatkan atau menyolatkan mayat ya atau jenazah ya tentunya yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan gunung emas sebesar gunung Uhud. Cing ayeuna boga emas leuwih ti 1 kilogram di dia aya teh. Alhamdulillah. Sugan anu keceplosan ngaku abdi aya geus diayakatan can kan gitu rek ditanya gitu punya. Beda alhamdulillah teu ngaku da memang teu boga punya. Lain api-api buat abdi mah teu ganduh emas. Tapi kana itu emas teguh aya 70 kilo emas teguhnya. Nah, jadi ketika kita hidup dimanapun kapanpun pasti akan ada cara. Nah pagi hari ini kita caranya adalah belajar dan mengajar bisa sempat dibaca ya atau tidak sempat dibaca itu tidak masalah. Yang penting pasang dulu niat bahwa saya mau belajar Al-Quran dan saya ingin mengajarkan. Niat yang bergetar dari dalam kalbu ditopang dengan keadaan maka terjadilah yang namanya ibadah. Ya, niatnya lurus karena Allah. Caranya ikuti Rasul. Bingkainya ada ilmunya. Nah, maka kita lakukan itu jadi bernilai ibadah. Ya. Pagi hari ini yang kita baca
ada ayat yang ada tanda sajadahnya. Ya, ada ayat yang ada tanda sajadahnya di ayat ke-38. Nah, ketika melewati ayat yang ada sajadahnya, maka kita termasuk yang disunnahkan untuk sujud. Sujudnya sujud tilawah. Karena ada kalimat yang menyebutkan di sini tentang sesuatu yang wasjudu lillah. Itu di ayat ke-37-nya. Di ayat 38-nya Fa inis takbaru falladina inda rabbika yusabbihu lahu billaili wan nahar wa hum la yas'amun. Kumaha cara saja sujudnya? Sujud adalah kepala ditaruh di bawah di tempat sujud. Bujur kamanakeun Bu? Monyo bubur dikatukangkeun aya nempel dirinya kan lebih tinggi daripada kepala. Udah dibilangin bujur terus katukang ya. Pastaka ka mana? Sujud. Hari bujur ka mana? Katukang. Oh berarti bisa. Enggak, masih bersatu Bu ya. Jadi ditempatkan sesuai dengan seharusnya. Caranya gimana? Ditulis di sini yusabbihu lahu. Bertasbih. Jadi sujud tilawahnya baca subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, boleh ya, mau yang panjang mau yang pendek sesuai dengan yang masing-masing bisa ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi nah hari ini sudah kita baca ayat tersebut, tapi apakah kita sempat untuk mempelajari maknanya? Nah, kayaknya dari waktunya nggak bakal sempat. Kenapa? Penjelasannya pasti akan panjang menurut tafsir Ibnu Katsir tentang hal ini. Jadi yuk kita tunda keinginan kita untuk membaca terjemahnya. Dan yang saya sampaikan ini kaitan dengan sujud tilawah karena menyangkut waktu, tempat, dan cara. Waktunya kapan sujud tilawah Bapak Ibu? Kapanpun bisa dilakukan sujud tilawah. Termasuk kalau khatib sedang khutbah, baca ayat sajdah, maka termasuk disunahkan untuk sujud tilawah. Meskipun khotib itu sedang berdiri di atas mimbar. Makanya hati-hati kalau jadi khotib ya Pak Tuhan, kalau pas baca ayat sajdah lagi jadi khotib, nah maka turun dulu. Terus sujud tilawah. Itu. Masuk ayat itu tadi diurang. Tara, datara maca ayat itu paling nerangkeun lagi itu sejen pondok punya. Bagaimana kalau sedang sholat? Ya, karena sedang sholat. Sedang sholat, imam membaca ayat sajdah. Bagaimana Pak Bu? Sujud. Sujudnya bagaimana? Ngikuti imam. Ya, ikuti imam. Nanti imam akan memberitahu Allahu Akbar. Ya. Kemudian berdirinya bagaimana? Langsung berdiri. Allahu Akbar ngikuti imam. Bukan sami Allah. Ya. Tapi Allahu Akbar. Enggak Bapak Ibu ngikuti sholat yang ada sujud tilawahnya. Di mana? Di sini. Ini hati-hati Bapak Ibu yang mau berangkat ke Mekah, baik umroh ataupun haji, loba nu balik ke Indonesia teh aneh cenah di Mekah mah dina poe Jumaah hari tati 3 rakaat cenanya. Subuh nate. Ya kan di rakaat pertama ayat sajdah terus sujud. Nu di Indonesia nu teu pati ngarti. Cenah Pak Ujung yang di Indonesia udah katingali kan make kopea tubuhnya naruku Bu. Tulang cileun ai batul sujud ai manehna ruku terus miluan ka handap. Nah, di situ terus nangtung nanti naon? Berhenti ya tahu manehna diukur culang cileun geuning batul nangtung datang ke Indonesia kakara. Ini tadi mak itu berarti saya tara tong nemongkeun ka balegugan Bu nya lamun diri itu tong loba nanya ikuti ya gitu Bu ya. Nah, hanya belajar dari sekarang tapi jarang diulang yang pakai ayat saja karena apa ini ada hafal ayat oke punya itu ya. Terus ketika kita sujud ini nah kemudian di mana tempat sujudnya nah gitu kan di mana tempat sujudnya dimanapun yang suci yang boleh dipakai
di saung, mau di tepas, mau di teras, mau di golodog, mau di apa namanya halaman boleh. Ya. Jadi waktunya ketika kita membaca ayat saja atau melalui ayat-ayat saja, kemudian tempatnya dimanapun boleh, di WC boleh nggak Bu? Hmm? Nah, di muka mah WC nggak gede, itu kan sarulat di WC. Di dia kan WC dengan sagowek gitu. Nah, ya, itu mah gede Bu. Yang yang tiluan masjid dia lah WC nanti gue, tapi katukang WC nanti 4 lantai atap. Ya, lamun ke usum jamaah penuh Idul Adha atau Jumatan itu saeutik jelema nu hayang keluar di toilet di WC itu bisa keluar terus cicing dirinya ngamparkeun sajadah boleh nggak Bu? Oh, bahkan tukang nyapu di WC ya salat teh di jadi orang kan sok oh kan namanya salat ini lain lahnya mak wo gitu ya. Terus Bu. Nah, jadi dimanapun dengan syarat suci. Kalau di gereja boleh nggak? Oh, ya. Masuk air di dia mah di masjid kayak kosong, mana apa yang sholat di gereja punya. Nah, dan saya pernah di kuil boleh nggak? Oh, di Candi Borobudur boleh nggak? Ada musola nggak di sana? Hah? Nggak ada, ada di halaman anak. Ya, ya Bu, ada nggak? Nggak tuh sekali-sekali ulah ke Candi Borobudur Bu, kita kan itunya ningali musola. Jadi ulah ningali genteng kapelegugan atau turang tebu. Ayah itu ayah pasti ayah. Di mana semua tempat di dunia ini adalah musola. Ngan ayah urang mah musola teh aya tulisan anak musola kan punya. Benar gak? Di pom bensin aya musola teh. Atuh kumaha mun kadurukan. Kalau kebakaran gimana? Lagi sholat di pom bensin kebakaran terus gimana? Lari, waktu nolak dan menuju sholat lari, jangan lupa. Beren lah, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi jangan lupa tutup dulu pakai assalamualaikum. Kalau bisa sholatnya dipercepat. Tim alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Tegur baca surat Allah Allah sampai Allah terus gancang-gancang teuing. Nah, kan gitu ya. Jangan di mah teu naon da abdi mah salat gitu ya. Nah, selamatkan diri. Nah, jadi waktunya, tempatnya, caranya sudah kita tahu. Yang jadi masalah suka ngamalin enggak kita? Suka nggak menyengaja membaca ayat-ayat yang ada ayat sajdahnya. Kalau bisa biasakan Bapak Ibu hari Jumat sekali melewati ayat sajdah. Di mana wae ayat sajdah? Alhamdulillah yang dari lihat wajah-wajahnya Bapak Ibu udah hafal. Wah, di dia surat anu ayat sakitu, surat anu ayat sakitu. Hafal kan Bu ya? Api-api we apal Bu nya. Nah, saya hafal. Nuhun, setuju kan gitu ya. Yang paling gampang. Di mana Bu saat ini yang kita tahu ayat sajdah? Di surat apa? Ayat Fussilat ayat ke-38. Ya, apapun datang ke iman Fusilat 38, Fusilat 38, Fusilat 38. Lain ayat Fusilat 38 ya yang harus dihafalkan, tetapi ayatnya Pak ini stak baru walladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahari wa hum la yasamun. Sekali lagi untuk terjemahnya dan bacaannya insya Allah kita akan ulangi ya. Kita ulangi Bu, Bapak Ibu tadi terima kasih 10 ayat sudah dibaca dan insya Allah besok baca lagi ayat yang ini. Mudah-mudahan makin hari baca Quran tuh makin ngenahen. Ya, Ibu senang nggak kalau baca Quran tuh sering? Senang nggak berulang-ulang? Sareng salaki yang berulang-ulang ini punya banyak hari ngaji. Atus bau minta kamari. Ya kan bae atuh ayeuna diulangi. Terus Bu, masuk air gitu Bu. Saya pernah ngaji itu di satu tempat. Pak itu mau udah kemarin. Ya tapi kan ibu macam apa ya. Terus. Jadi insya Allah besok kita akan baca kembali dari mulai ayat ke 37. Lewati lagi kita praktekkan bagaimana ayat sajdah dilewati kemudian kita praktekkan. Sekali lagi bukan berarti yang tadi
tidak afdol. Yang tadi sudah dilaksanakan dan afdol. Dan itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah baca, sudah selesai. Nah, tetapi untuk bisa diterangkan ke maknanya, tafsirnya dari Ibnu Katsir, kita tunda dulu sampai besok pagi. Pagi hari ini kita bacanya, kita bahasnya tentang makna dari ayat-ayat yang menyangkut ayat sajdah. Jadi kaitannya dengan raditu billahi robba. Aku ridho Allah Tuhanku. Allah berfirman dalam firman-Nya ayat-ayat sajdah. Maka pada saat yang sama wabil islami dina, agama Islam itu ada sujudnya. Satu-satunya agama yang ada sujudnya. Agama lain nggak ada sujudnya, ya. Kalau ada agama lain yang sujud, ya, itu berarti ting dan sahab. Ya. Lihat ibu bapak kalau penonton sepak bola sekarang kalau mencetak gol, kalau yang muslim ya, yang muslim biasanya langsung mencetak gol, ayo lain teriak-teriaknya, dia mah nggak langsung langsung sujud. Nah, yang dibaca adalah bukan sujud tilawah di situ mah, sujud syukur karena telah mencetak. Oh, begitu golnya dianulir oleh ya wasit, terus gimana bu? Astagfirullahaladzim kan gitunya. Ayo gitu bu. Ibu mah telah mencetak gol ya. Bapak-bapak anda suka mencetak gol. Ya. Jadi ketika kita dalam keadaan apapun sujud tilawah. Nah, kemudian pada saat yang sama, di saat kita ngaji seperti ini, ada dibaca ayat sajdah ini, maka pastikan kita juga bersama-sama. Bagi yang sudah langsung menghadap kiblat, tinggal geser Qur'annya, langsung sujud di tempat itu. Tertib dulu, jangan sampai lagi gini terus langsung sujud, enggak. Duduk dulu, benerin dulu duduknya, kemudian sujud, kemudian duduk lagi dan duduk yang benar lagi. Setelah itu, kemudian silahkan duduk rileks lagi. Bagi yang tidak menghadap kiblat sedang ngaji, balik kanan dulu menghadap kiblat. Bagi yang menghadapnya ke tempat selain kiblat, maka arahkan ke arah kiblat. Nah, ini juga pelajaran penting termasuk bagi sahabat-sahabat yang saat ini berada di dunia maya sana, ada yang sedang di mobil, terus di mobil masuk sujud tilawahnya. Sujudnya kemana bu? Sujud ke arah mobil. Jadi mobilnya kita ini, terus kita sujud. Tetap berada di dalam mobil, ulangan celok punya. Terus sujudnya bagaimana? Tidak mesti dalam artian sujud bawah kepala. Sujudlah sesuai dengan keadaan di situ. Bagi penumpang, di sini ada jok, tempelkanlah ke joknya. Kan gitu ya. Bagi supir, nah tempelkan tapi tetap nyetir kan gitu ya. Apakah mungkin sedang nyetir ada sujud ada lewat ayat sajdah? Ada. Ya. Kalau kita mendengar di radio atau mendengar di TV-nya atau mendengar di siaran langsung yang online atau lewat internet atau apa, ketika terbaca sujud tilawah dan kita sedang nyetir mobil, maka pastikan kita juga melakukan yang sesuai dengan malah naik motor gitu. Ingat nabrak putarkan heula motor ke arah kiblat, nggak usah teruskan sesuai tujuan, tapi pada saat itu kita niatkan aku akan sujud tilawah. Nanti kalau sudah selesai dan masih ingat, segera sujud tilawah ya. Nah, gantian anu tadi itu naon-naon da eta mah sunnah. Jangan sampai ngerem mendadak, supir ngerem mendadak. Kenapa? Ayo sajdah atau tidak lagu punya gitu. Gimana kalau naik pesawat terbang? Ya di joknya. Gimana kalau pilot pesawat terbang? Itu kudunya kalau setirnya, dah setir mah bersorangan. Mana yang mas sujud bisa didinya, digigirin tempat pilotnya gitu. Jadi pesawat terbang bu, jangan lupa kadang tadi ceklan, hiper bu. Wah ibu-ibu kalau sudah tahu itu pasti nggak bakal naik pesawat. Makanya di cekelan, sedangkan mobil oke nggak galeo. Jadi itu waktu nggak galeo bisa automatic pilotnya. Jadi pilotnya bisa otomatis. Kok Paul tahu? Saya pernah melihat. Jadi kan pilot itu nggak dia lelumpangan bu.
Iya, tukang kalian penumpang sarade asup deui maneh. Jadi teh kudu dicekelan. Lamun geus di luhur, tapi lamun kena ada yang di bawah mah bayarna kudu dicekelan tentunya. Jangan nekat ibu kalau jadi pilot. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita pahami juga bahwa makna dari sujud tilawah ini atau makna dari membaca ayat saja ini adalah ibadah. Bahwa kita paham, bahwa kita mengerti bahwa Allah lah yang layak untuk disembah. Hanya Allah lah yang menjadi tempat ibadah kita. Bahkan ketika membaca ayat yang terlewat dalam satu rangkaian bacaan Al-Quran. Baik Bapak Ibu di jalur Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arjamani Kota Bandung. Pagi hari ini kita berbincang tentang sujud tilawah dan ayat saja. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Di jalur internet masih hadir Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang, Bandung ya, kemudian Kang Ahmad Widiadi dari Cipamengkolan Bandung, kemudian dari Sumedang dari Suliati, dari Simpai Asih Tarunajaya ya Kang Tudung, kemudian dari Cirebon Kasempuhan Ibu Hilda, dari Cirebon Kanoman Ibu Irin dan keluarga, dan dari Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya bersama Ibu dan tercinta Jabar Sidik. Jadi Bapak Ibu, yuk kita syukuri apa yang kita dapatkan hari ini dan kita pastikan kita tetap dalam keadaan ridho Allah Tuhan kita dan ridho Islam agama kita dan ridho Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah dan contoh teladan bagi kita. Kita senantiasa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kita bermohon bacaan Al-Quran kita yang baiknya diterima dan bacaan Al-Quran yang salahnya diampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar memperbaiki kualitas bacaan kita, dan pada saat yang sama kita berinteraksi untuk memberikan pelajaran kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau memberikan pelajaran jangan mesti di kelas. Kita kepada anak kecil, kepada cucu, kepada saudara-saudara kita yang belum tahu, yang belum bisa, silahkan. Meskipun hanya ngajarin alif ba ta. Ya, jangan lupa akan menjadi saksi di yaumul kiamah, karena Al-Quran ini sepanjang yang kita amalkan dan yang kita baca, maka dia akan menjadi syafaat bagi kita sekalian. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis dan kita baca dulu surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, kemudian surat Al-Imran ayat 130 sampai ayat 136 sebagai kasakti diri kita dalam beramal, dan kita baca surat-surat pendek dan doa khatam Quran dan juga doa akhir majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu
لهم وسائل إلى مغفرة ربكم وجنة السماوات والأرض إعداد للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن ربنا كالكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil